Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Vera. Alhamdulillah. Sekarang akan melakukan coaching ya, Bu? Iya, Bu Vera, benar. Ya, sebelum melakukan coaching, kita akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang ada di coaching tersebut. Iya. Code atau coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur kita. Jadi sesuai atau belum nanti bisa saya nilai sebagai pengamat. Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan secara berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut, Bu. Nah, jadi jangan lupa dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan semaksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Siap, Bu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Nanti saya akan menanyakan tentang minat literasi yang ada di sekolah coaching tersebut, Bu. Oh, baik. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang minat literasinya, Bu, di situ. Oke. Terus indikator yang bagaimana yang bisa diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Indikator yaitu pencapaian sampai di mana perencanaan dari coaching tersebut dapat realisasi dengan baik di sekolah tersebut. Baik, demikian dulu ya, Bu, para observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching tersebut. Siap, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Jaka. Waalaikumsalam, Bu Reni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Bu Reni sudah menanyakan kabar saya. Oh iya, Pak Jaka. Kalau saya nggak menanyakan kabar Pak Jaka, nanti diskusi kita itu nggak enak. Iya, betul. Katanya Pak Jaka ingin menyampaikan sesuatu bersama saya. Iya, Bu. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin menyampaikan hal ini. Alhamdulillah kalau seperti itu, kita punya waktu bersama mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit ke depan. Pak Jaka dan saya bisa berdiskusi bersama di sini. Ya, silakan Pak Jaka. Apa yang akan disampaikan? Begini, Bu Reni. Saya ini melihat siswa dan siswi saya ini semakin lama kok kayak minat bacanya itu sangat rendah, seperti itu, Bu Reni. Oke, berarti di sekolah Pak Jaka itu minat bacanya rendah ya? Ya, betul sekali. Oke, sehingga Pak Jaka ingin meningkatkan minat baca siswa-siswanya, gitu? Iya, Bu. Oke, menurut Pak Jaka, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat bacanya itu seperti apa menurut Pak Jaka? Ya, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Ya. Sedangkan saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri, Bu. Jadi tidak harus menunggu perintah atau pelajaran saja. Jadi saya tidak ingin mereka menunggu, ayo anak-anak kalian. Jadi tidak perlu perintah sebenarnya, Bu. Yang saya inginkan mereka mempunyai kesadaran diri sendiri untuk mau membaca seperti itu, Bu. Terus kadang mereka juga pergi ke perpustakaan itu hanya memenuhi jadwal kunjungan. Jadi di sekolah saya memang disediakan jadwal kunjungan. Nah, mereka hanya menunggu jadwal tersebut, Bu. Kalau tidak ada jadwal, minat baca mereka itu rendah sekali. Nah, jadi di perpustakaan pun kadang mereka semacam hanya formalitas saja atau hanya memenuhi penjadwalan saja.
Sedangkan di dalam kebanyakan mereka hanya bercanda main itu, Bu. Baik, saya mohon izin ya Pak Jaka, beberapa hal yang sudah Pak Jaka sampaikan saya catat dulu. Jadi menurut Pak Jaka, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan, gitu ya? Iya, Bu. Oke, nah menurut Pak Jaka yang sudah disampaikan tadi itu level ideal pada anak sudah berkembang minat membacanya ya pastinya di skala 10 ya. Iya. Itu sudah perfect sekali. Sempurna. Kira-kira situasi saat di sekolah Pak Jaka saat ini itu ada di level berapa Pak Jaka, di skala berapa? Menurut hasil pengamatan saya selama ini ya, minat baca anak itu masih di skala 6, Bu. Masih di skala 6. Iya. Terus Pak Jaka inginnya itu minat baca di sekolah Pak Jaka inginnya di skala berapa Pak Jaka? Kalau sebenarnya saya pengen sih ada di skala 10 ya. Iya. Tapi saya tidak terlalu tinggi dalam berangan-angan. Jadi saya rasa saya berkeinginan minat baca siswa dan siswi saya itu ada di skala 8 saja, Bu. Berarti nggak muluk-muluk Ya, ya? menurut saya itu sudah cukup baik lah kalau di skala 8. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Pak Jaka, tidak terlalu bermimpi yang terlalu tinggi ya. Iya. Menurut Pak Jaka juga, kira-kira rencana apa yang ingin Pak Jaka lakukan untuk menaikkan level tersebut agar minat membaca siswa itu sampai ke level 8? Rencana Pak Jaka. Jadi selama ini saya punya rencana. Ya. Untuk menumbuhkan minat baca dari siswa dan siswi saya, Ya. itu sudah saya pikirkan, Bu. Ya. Apa itu? Kira-kira apa ya? Hal apa ya yang nanti dapat meningkatkan minat baca dari siswa saya? Ya. Jadi di sini saya ada niat, ingin sekali ya membuat perpustakaan online. Wow. Jadi itu, Pak Jaka. bisa disebut dengan perpustakaan digital lah. Seperti zaman-zaman sekarang kan semuanya serba online. Iya, benar. Jadi anak tidak perlu datang langsung ke perpustakaan. Jadi mereka dengan gadgetnya bisa mengakses perpustakaan digital yang nantinya kami sediakan nanti. Okay. Terus dan mungkin di dalamnya juga saya bisa menyediakan game-game edukasi. Selain menyertakan buku-buku dengan desain-desain terbaik, saya juga akan menyediakan game-game yang beredukasi. Jadi selain dua rencana tersebut, saya juga berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya di bidang ini. Saya juga akan mengikuti workshop atau diklat-diklat ya yang berkaitan dengan meningkatkan minat baca dari siswa. Iya, sangat luar biasa. Saya malah terinspirasi dengan apa yang akan dilakukan Pak Jaka. Semoga itu terrealisasi ya Pak Jaka ya. Tapi begini Pak Jaka, dari dua strategi yang sudah Pak Jaka rencanakan, kira-kira strategi mana yang akan segera Pak Jaka laksanakan? Artinya yang mau saya dahulukan itu. Jadi yang pasti saya akan lebih mendahulukan strategi seperti perpustakaan digital, Bu. Wow, keren itu Pak Jaka. Memang itu yang terpenting menurut saya karena anak-anak sekarang semuanya serba gadget ya. Dan
strategi yang sudah Pak Jaka rencanakan itu sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kira-kira rencana yang akan dilaksanakan Pak Jaka itu kapan? Karena ini merupakan keinginan besar dari diri saya, Ya. insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Kemungkinan minggu-minggu ini saya akan segera lakukan aksi ini, Bu. Saya anggap ini adalah sebuah aksi yang nantinya bisa jadi kenyataan. Alhamdulillah, itu big dream ya berarti ya. Iya. Dan pastinya Pak Jaka dengan big dream yang Pak Jaka miliki itu tidak mungkin sendirian. Iya. Pastinya Pak Jaka bekerja sama dengan teman di sekolah ya. Dan kira-kira menurut Pak Jaka kerjasama dengan siapa kalau di sekolah Pak Jaka? Karena ini tentang minat baca yang berkaitan dengan perpustakaan. Tentunya yang pasti saya membutuhkan sekali tenaga perpustakaan yang ada di sekolah saya. Yang kedua, saya memerlukan tim IT. Jadi ini kan berkaitan dengan online, Bu. Jadi yang pasti saya sangat perlu sekali dengan yang namanya guru IT. Dan kebetulan di sekolah saya ini ada. Oh, ada. Ya, ada tim IT-nya. Jadi saya membutuhkan mereka sehingga bisa membantu saya ya, terutama dalam pembuatan aplikasi perpustakaan digital. Seperti itu, Bu. Ya, dan rencana Pak Jaka itu sangat matang menurut saya dan sangat luar biasa. Tinggal action saja Pak Jaka. Iya. Insya Allah. Saya tunggu actionnya Pak Jaka. Oke, di penghujung sesi ya, di diskusi kita, kira-kira apa saja yang sudah Pak Jaka dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi saya dari kegiatan percakapan ini, jujur awalnya saya bingung, Bu, bagaimana ya cara meningkatkan minat baca anak-anak. Dan sekarang setelah saya berkesempatan bincang-bincang dengan Bu Reni, jadi saya sedikit semacam mendapat ilham. Ilhamnya masuk dari sini, Bu. Iya. Tapi Pak Jaka itu sebenarnya sudah keren. Ya, tapi kalau tanpa bincang-bincang seperti ini, hanya butuh teman berbicara. Iya, sebenarnya saya seperti itu, Bu. Untuk memantapkan diri gitu, ya. Jadi saya dapat semacam pencerahan, ilham. Alhamdulillah. Sepertinya saya sudah mulai terbuka setelah kegiatan ini, Bu. Iya. Pikiran saya ini. Ya, saya juga makin terinspirasi dengan apa yang akan Pak Jaka lakukan nantinya ke depannya. Dan alhamdulillah jika obrolan kita ini sangat bermanfaat, dan intinya Pak Jaka sekarang menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Pak Jaka alami selama ini. Ya, betul, Bu. Pasti itu. Karena saya sendiri barusan sudah sampaikan kan, setelah bincang-bincang dengan Bu Reni, saya lebih seperti dapat ilham, pencerahan. Semoga aja kita punya waktu untuk berbincang-bincang kembali. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Reni, sudah membantu saya dalam memecahkan permasalahan yang sudah lama saya pendam sendiri. Ya, nanti suatu saat juga saya akan butuh juga Pak Jaka untuk saling sharing mungkin seperti ini. Ya, siap. Kapan Baik, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Reni. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Bu Reni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Jaka? Iya, alhamdulillah Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada observasi ini. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan Kuci. Lalu kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik Bu Rani.
Menurut saya sebagai observer, tadi coaching Bu Reni dan Pak Jaka sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan proses alurnya dan juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Reni sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Jaka, memberi Pak Jaka menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan yang terakhir untuk Bu Reni, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Jaka dan Bu Reni. Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada proses coaching ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Ya itu Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita untuk ke depan. Dan saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.